semuanya, kembali lagi ke podcast DG. Hari ini kita udah kedatangan Sheila nih. Sheila, Halo. ya mungkin langsung aja Sheila boleh kenalin diri ya. Oke, jadi kenalin, nama aku Sheila Subagia. Aku tuh dari desain grafis UPH angkatan 2016. Udah lumayan lama juga ya, berapa tahun tuh ya, Cika? Oh, 2016 udah hampir 7 tahun. sama Terus hampir 10. aku, ah, Iya, lanjut 10. lanjut. Iya, udah mau 10 Terus bentar lagi. ya aku angkatan 2016 itu, kalau yang belum tahu, itu tuh angkatan yang pertama kali nyobain wisuda online ya. Online ya. Kita dari tugas akhir sampai wisudanya itu kita ngerasain pertama kali online. Pertama kali kena pandemi itu ya Sheila waktu itu ya. Kalau nggak salah bahkan TA kamu waktu skripsi juga ini ya, juga udah online ya. Waktu skripsi itu di pertengahan, jadi pas udah mulai bimbingan, itu jedanya berubah dari offline ke online. Wah, berarti seru nih buat denger ceritanya Sheila. Tapi mungkin sebelum kita ke TA, cerita dulu dong Sheila, kok milih DKV UPH sih, khususnya DG gitu? DKV UPH, jadi aku dari awal ya, dari akhir-akhir kuliah SMA itu, pas udah mau milih jurusan apa, emang udah tentuin mau jurusan DKV, karena emang dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA itu memang demen gambar. Ya iseng-iseng lah, ikut lomba mewarnai, ikut lomba poster, terus banyak dapet piala, menang, terus jadi suka sama yang gambar. Jadi pas kuliah udah fix gitu pilih DKV. Tapi DKV-nya tuh di Indonesia ya pilihannya nggak banyak sih, cuman di daerah Jakarta itu ya dari UPH dan teman-temannya tuh yang di Tangerang. Cuman kenapa pilih UPH? Jadi selain memang dengar doang sih, dengar katanya lulusannya itu banyak yang sukses, terus kerjanya apa? Kurikulumnya tuh bagus, dengar testimoni lah dari teman-teman gitu. Selain itu, yang menurut aku paling penting itu juga lingkungannya. Jadi pertama kali aku survei ke beberapa kampus yang aku tuju, yang aku pengen pilih itu, si UPH ini pas aku datang aku langsung kayak wah kayaknya gue seneng nih gitu kerja kuliah di sini. Jadi yang pertama aku lihat itu kayak fasilitas ke desain grafisnya. Waktu itu aku tertarik banget karena ada 3D printing segala, ada lab yang full Apple. Waktu itu kan kayak zaman Apple tuh masih ya lumayan kayak Booming gitu ya, hype. Booming, terus hype mahal gitu deh. Jadi kayak pas lihat, wow keren juga. Jadi langsung kayak wah mau nih kuliah di sini gitu. Karena lingkungannya penting sih, karena tiap hari kita kan bakal datang ke kampus ya. Terus aku lihat gedung-gedungnya tuh bagus-bagus, terus asri gitu, banyak pohon, terus orang-orangnya juga kelihatannya rapi-rapi, terus ya pergaulannya kelihatannya oke gitu. Jadi aku di UPH. Kalau kenapa DG? Jadi emang awalnya masuk DKV itu juga nggak tahu apa-apa, nggak tahu bisa ada pilihan penjurusan gitu DG, terus sinematografi sama animasi. Tapi seiring berjalannya waktu, udah nyobain setahun beberapa bulan di awal itu masuk kelas-kelas awal, jadi udah biasanya aku sama teman-teman tuh udah terasa sendiri gitu loh, sukanya di penjurusan apa. Udah kelihatan dari karya-karyanya. Kalau di kelas misalnya yang bagus di studio dasar yang ngelap gitu, wah berarti dia nih sebenarnya jagonya di DG gitu. Terus jadi waktu itu aku nge-flow aja sih, memang pas disuruh pilih emang aku tuh pada dasarnya suka yang lebih basic, karena semua desain kan dasarnya tuh yang 2 dimensi ya, grafis. Jadi menurut aku untuk kedepannya juga prospeknya tuh lebih gede, di mana-mana tuh butuh grafis. Kalau mau animasi juga dasarnya ya grafis kan, ada gambarnya dulu baru digerakin gitu, baru dilanjutin dari studio. Kalau bikin film sinematografi itu kan awalnya juga pasti dari grafis. Terus kalau disuruh pilih kayak bikin storyboard atau nge-layout, bikin logo, itu tuh aku lebih milih, lebih seneng lah, lebih demen untuk nge-layout gitu. Berarti memang enjoy-nya di DG gitu ya, Shell ya? Enjoy-nya di DG. Terus aku juga demen sama ilustrasi, tapi bukan ilustrasi yang kayak cerita gitu.
tapi kayak ilustrasi ya karakter aja atau pokoknya untuk bangun visual bukan yang buat cerita gitu deh. Jadi kan lebih kayak kepake di DG-nya gitu. Terus waktu masuk DG gitu, Shell, gimana nih pembelajaran di DG, mata kuliahnya? Enjoy nggak? Atau malah, ternyata gini? Awalnya sih ngebandingin. Jadi kayak kan awal-awal udah masuk ke penjurusan tuh. Ada temen deket yang masuk ke sinematografi, ada juga yang ke animasi. Di DG tuh ngerasa kayak, aduh kok paling berat kompetisinya gitu. Lebih ke kompetisi sih, soalnya banyak yang ambis-ambis juga gitu. Jadi dosen-dosennya juga termasuk di UPH tuh yang grafis aku rasain kayak ambis gitu, kayak mau anaknya tuh saling saling kejar-kejaran lah nilai gitu. Jadi supaya nunjukin potensinya masing-masing gitu. Jadi di DG itu selain belajarnya ya skill, layout, terus ada tugas branding, ada kelas yang ngedalamin kayak Photoshop, ngedit foto, terus bikin typeface segala macam. Tapi yang menurut aku paling kerasa di DG ini tuh ya itu tadi, belajar soft skill-nya, belajar gimana hadapin nanti bersaing di dunia kerja gitu. Jadi kita tuh banyak, kalau yang aku rasain tuh budaya tugasnya itu beda. Jadi kita tuh benar-benar dibikin supaya kita bisa nge-present hasil karya kita. Jadi kita udah selesai belajar, selesai nugas, nggak berhenti di sana kumpul, tapi kita harus jual nih si tugas kita ini di presentasi kita. Nah biasa pas di presentasi itu juga nggak sendirian doang ya, dibandingin lagi dengan orang-orang lain. Jadi kalau implikasinya itu di dunia kerja ternyata bener loh, karena banyak banget saingan-saingan gitu. Jadi kayak di pas kelas DG dulu gitu. Kalau kelas favorit waktu di DG dulu gimana, Shell? Ada nggak kelas favorit gitu? Kelas favorit, favoritnya yang favorit tugas-tugasnya mungkin ada yang wah ini menarik banget nih. Yang enjoy banget sih sebenarnya yang eksperimental gitu sih, Kak. Jadi yang mana tuh? Kan ada kelas tipografi eksperimental. Jadi itu tuh kita bebas dapat lahan gitu lah, kayak dapat lahan untuk mengeksplor apa yang kita suka. Jadi dari tetap dasarnya desain, jadi ada problem-problemnya, tapi kita bisa masukin style kita ke dalam itu. Jadi kita selain mendesain men-solve problemnya, tapi kita juga bisa naruh jiwa kita di tipografinya itu. Kayak bisa eksperimen lah lebih besar. Tapi selain itu aku juga suka sih di studio utama. Jadi kalau studio utama itu kan berlanjut ya. Dari awal kita dapat satu brand, itu kita kembangin dari naming, terus kita bisa explore bikin dia marketingnya gimana, sampai ke merchandise-nya itu semua dibuat. Jadi kayak seakan-akan kita punya brand sendiri gitu. Sebenarnya suka nggak suka sih itu, soalnya kelas paling berat. Cuman menurut aku paling banyak belajar di sana kan, karena yang dikerjain itu juga banyak. Terus diajarin teorinya itu diajarin. Terus craftsmanship-nya juga diperhatiin. Jadi bikin apa-apa kita bikin sendiri kan. Misalnya ngeprint apa, terus harus rapi. Terus ya gitu deh. Kayak kelas studio utama nge-branding. Jadi kayak berasa punya anak sendiri gitulah. Berarti bisa dibilang Sheila tuh tertarik ya di bidang tipografi dan branding. Bener nggak? Iya benar-benar. Kalau pengalaman menarik sama kuliah, Shell, ada nggak pengalaman khusus yang kamu ingat gitu? Mungkin pas pameran gitu, atau misalnya pas ikut kegiatan-kegiatan apa? Pas kuliah, iya bener sih, aku pribadi emang selain nugasnya udah berat, tapi nggak tahu sibuk-sibukin diri lagi dengan aktivitas lain. Misalnya ikut panitia, atau ikut lomba, ikut seminar.
overall yang paling berkesan sih bagian jalan-jalannya. Jadi ya memang banyak sih, udah banyak jalan-jalan nih di selama ngikut DKV UPH ini, dari study tour ke Jepang, terus jalan study tour ke Yogyakarta, ada seminar di Bali sampai 3 kali, terus sama ke Singapura juga pernah. Emang tujuannya jalan-jalan, tujuannya study tour, tujuannya seminar, tapi enjoy banget juga jalan-jalannya di situ. Berarti Sheila suka jalan-jalan nih ya? Iya, sambil ya kan kalau jalan-jalannya sama dosen kan beda ya pasti yang diomongin. Jadi kayak bisa ngelihat dunia grafis itu di kota kita, kota lain, di negara lain. Jadi kita bisa ngebandingin gimana nih bedanya grafis di Indonesia sama di luar. Jadi kita dapat banyak insight. Jadi penasaran, Shell, proyek TA kamu tuh ngapain ya, Shell ya? Boleh diceritain nggak? Kalau proyek TA waktu itu kebetulan aku bikin redesign board game. Nama board game-nya itu Orang Rimba The Forest Keeper. Jadi aku milih ini sebenarnya karena kontennya juga. Aku kan asalnya dari Jambi. Jadi waktu nemuin, memang aku mau redesign board game, tapi beberapa board game aku pilih, aku jatuh hati nih sama yang ini karena konsepnya itu dan subjeknya itu ada hubungannya sama latar belakang aku kan, jadi aku lebih bisa enjoy untuk menggalinya. Nah, Orang Rimba ini board game-nya cerita tentang salah satu suku di pedalaman, itu pedalaman di Bukit 12 Jambi. Nah, itu mereka ceritain gimana sih mereka itu harus menjaga habitat mereka dari eksploitasi alam. Nah, problem yang aku garap di sana itu yang pertama tentang representasi visualnya, itu melalui ilustrasinya. Terus yang kedua itu tentang UI UX. Jadi gimana graphic design ini bisa bantu pemain melakukan permainan ini lebih gampang, kayak lewat icon-iconnya atau lewat desain komponen-komponennya yang kecil-kecil gitu. Itu semuanya digarap ulang. Mungkin ada mau share screen kah, Shell? Buat pamerin visualnya nih, Shell. Ada sih, Kak, video. Mungkin aku boleh minta izin share screen. Oh iya, boleh. Ya, silahkan, Shell. Jelajah ke pedalaman belantara, suku anak dalam memilih hidup jauh dari hingar-bingar perkembangan zaman. Menjaga habitat mereka, Taman Nasional Bukit 12 Jambi dari ancaman eksploitasi. Teguh dalam kepercayaan nenek moyang, membuat mereka pertahankan cara hidup yang sangat sederhana, primitif. Mereka berburu, meramu, dan tinggal nomaden dalam rombong, lalu menyatu sepenuhnya dengan alam raya. Kebudayaan, kepercayaan, dan tradisi nan luhur ini direpresentasikan melalui medium populer board game, media yang inspiratif, interaktif, dan diharapkan dapat menjadi wadah edukasi bagi masyarakat luas. Namun, misinterpretasi dan desain user interface yang kurang efisien menyebabkan usability permainan dan penyampaian informasi pada board game ini tidaklah maksimal. Melalui perancangan visual yang baru, dengan mengangkat esensi primitif, budaya, dan petualangan, serta adaptasi gaya dari masa lampau yakni knife dan folk art, desain visual board game ini diharapkan dapat mempermudah proses bermain dan lebih tepat merepresentasikan mereka yang menyebut diri sebagai orang rimba. Nah, ini hasilnya, Kak. Loh, laguna, bedenan, natango.
kebetulan komponennya banyak ya, jadi lumayan panjang videonya. Oke, mungkin cukup kali ya, Shell ya, biar gak di-spoiler terlalu banyak nih. Udah selesai kok. Oke. Oke, stop share. Ya. Gitu. Keren banget nih, Shell. Kok bisa sih Thank kepikiran you. bikin board game, Shell? Kepikiran bikin board game itu sebenarnya nggak sengaja sih, karena waktu itu memang lagi demen main board game, diajakin dosen juga. Jadi pas lagi nongkrong habis kelas, habis udah capek kuliah, terus kita diajak main. Jadi waktu-waktu lagi nyari materi buat tugas akhir tuh banyak main board game. Jadi memang baru mulai tertarik di board game pas mau nongki juga di cafe board game. Nah, aku sebenarnya paling pertama kali di project tugas akhir ini, pertama itu nentuin kayak visual akhirnya itu aku mau fokus di bagian mana. Dan waktu itu aku mutusin mau pengen ada ilustrasi tapi ada juga brandingnya. Nah, terus ketemulah si board game ini yang susah. Waktu itu aku susah maininnya gitu. Jadi kayak, wah ini ada problem-problemnya, bisa aku angkat visual problemnya ini jadi tugas akhir aku. Terus pas aku research lebih banyak, ternyata data-datanya itu cukup. Jadi ya udah aku pilih dia ini jadi tugas akhir. Apalagi yang tadi aku sebutin, karena dia konsep subjeknya tuh pas banget kan, ada suku anak dalam, dan emang aku dari dulu tuh cita-citanya pengen waktu tugas akhir pengen ada unsur budaya-budaya dari tempat asal aku itu. Jadi cocok. Jadi kamu berhasil angkat budaya kamu gitu ya, Sheila ya? Terus udah sempet dicoba main belum, Michelle? Itu dia kelemahan, satu hal yang belum sempet direalisasiin. Soalnya waktu itu kan project ini tuh berhenti offline ya, berhenti bisa dicoba-cobain itu waktu di pertengahan. Jadi udah sempet bikin mock-up-nya, tapi masih kosong. Mock-up-nya itu masih nggak ada printingnya, jadi cuman dari build-nya aja, bangunannya aja. Terus udah hasil akhirnya itu lewat video atau 3D, jadi belum sempat mainin yang benar-benar full, yang benar-benar udah kayak hasil akhir banget. Tapi kalau yang masih mock-up-nya udah pernah coba dimainin. Terus responnya gimana, Shell? Kalau survei waktu itu sih, jadi awal sebelum di redesign, aku emang ada uji coba permainan ke beberapa kelompok pemain gitu. Terus ada banyak banget problem-problem yang poin-poin gitu yang mereka dapetin dari sana. Tapi setelah yang kedua yang udah aku redesign, walaupun belum sempurna, kelihatan mereka udah lebih gampang untuk pahamin lah, setidaknya kayak ngebedain komponen-komponen mereka itu. Jadi kebukti dari waktu permainannya. Jadi kan di permainan itu emang ada waktunya kalau nggak salah 30 sampai 90 menit. Nah, tapi yang pertama kali sebelum di redesign, banyak banget kelompok yang main tuh lebih lama, jadi 2 jam gitu baru selesai, karena lama liatin bukunya terus kayak nggak ngerti gitu. Tapi yang setelah di redesign, puji Tuhan pas, jadi kayak 30-90 menit tuh udah kelar. Nah, terus Shell, kalau misalnya dilihat ya, tadi kan di board game kamu sebenarnya ada banyak aspek-aspek DG-nya gitu ya, ada tipografi, ilustrasi, packaging, identitas visual gitu-gitu ya, Shell. Yang paling menurut kamu paling enjoy nih atau paling menantang mungkin, Shell? Yang mana nih, Shell? Paling enjoy itu aku itu pada dasarnya suka sama visual yang bentuknya perintilan kayak kolateral gitu. Jadi aku enjoy bikin komponen-komponen kecilnya kayak token-tokennya, kartunya, bisa taruh tulisan kecil di bawah gitu. Kayak bagi aku itu ada estetiknya sendiri gitulah.
Kalau yang paling menantang itu ilustrasinya, soalnya kan secara full itu kan ilustrasinya banyak, terus masing-masing kartu itu kan kartunya ada beratus-ratus. Nah, kartu-kartunya itu digambar satu persatu dan harus sesuai dengan gambar yang benar-benar ada di dunia nyatanya. Jadi nggak bisa sembarangan, misalnya kayak bajunya warnanya harus coklat atau pohonnya harus putih. Nah, itu nggak boleh salah. Jadi, dan waktu itu kan aku bikinnya secara manual. Jadi kalau ada yang salah, ngulang lagi. Nah, jadi itu cukup menantang karena jumlahnya banyak, terus waktunya juga nggak sebanyak itu. Gitu. Sesuai data gitu ya, Shell ya? Iya, sesuai data. Oke, ya mungkin semoga ntar pas Sheila ntar datang-datang lagi nih ke UPH bisa bawa, terus kita bisa coba main bareng-bareng nih ya Sheila ya. Nah, kalau sekarang Shell, sibuk apa sih? Sekarang aku jadi setelah lulus itu emang komit untuk kerja sendiri, freelance lah, freelance. Jadi terima project-project awalnya sih dari teman-teman aja, minta bikin logo, minta bantu di sosial media bisnis mereka kayak gitu. Jadi sekarang banyak ada sempat nge-branding, bikin terus megang beberapa brand, kebanyakan di F&B sih, kayak gitu. Terus kedepannya juga pengen nyobain di bisnis kecil-kecilan dulu lah ya, lebih ke printing. Oh, berarti Sheila ini ya, nyoba. mendalami branding dan printing gitu ya Sheila? Iya, pengen ya, masih berusaha. Tapi kayaknya memang kamu ini ya, tertarik sama cetak-cetak printing-printing gitu ya, kayak board game kamu tadi ya, kamu kan cerita ada pion-pionnya segala macam, kan kamu enjoy bikinnya ya. Iya. Oke, ya mungkin terakhir nih Shell, ada pesan-pesan nggak? Ada kan sekarang kan ada adik kelas kamu nih yang lagi mau pilih peminatan, ada yang lagi tugas akhir, ada juga yang lagi di DG nih, lagi di tengah-tengah tahun gitu ya. Ada pesan-pesan nggak Shell? Kesan-pesan, nikmati saja. Karena emang cepet banget rasanya. Waktu itu ngeluh sih tiap hari, sampai ada grup yang namanya mengeluh gitu, grup ngeluh. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir udah lewat ya, rasanya kayak kangen juga gitu. Ternyata enjoy terus, ya sama ini gitu ya. Terus jangan terlalu overthinking. Jadi kalau mau milih kayak misalnya penjurusan nih, ikutin aja pengennya apa gitu. Nggak usah mikirin kayak, oh temen dekat banyak yang di konsentrasi ini nih, tapi ikutin aja sendiri, nanti juga ada waktunya buat main-main. Jadi bener-bener dari hati sendiri gitu ya Shell ya, nggak usah ikut-ikut yang lain gitu ya. Yang penting enjoy. Oke, ya mungkin segini dulu ya sesi ngobrol-ngobrol sama Sheila hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu Sheila lagi, terus bisa ngobrol lebih banyak nih ya Sheila ya. Thank you Sheila udah. Thank you juga. Waktu buat sharing. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Thank you.